Apa yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan. Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Evan Pradana dan di video kali ini saya akan membahas sebuah buku novel yang berjudul Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Jadi buku ini itu menceritakan sebuah petualangan yang sangat menegangkan dan juga penuh harapan dan impian. Nah, berhubung video ini mirip dengan video narasi, kenapa kita gak langsung bahas tentang sinopsisnya? Nah, sinopsis cerita ini akan aku langsung rangkum semuanya aja ya. Jadi kita akan bahas dulu dari sang tokoh utama kita, Santiago, yang merupakan seorang pengembala domba yang akhirnya dia itu memiliki sebuah mimpi yang akhirnya mimpinya itu ditranslate oleh seorang peramal. Jadi kayak peramal ini dia itu kayak menerjemahkan lebih lanjut gitu loh. Ini mimpimu itu tentang apa gitu. Nah, kurang lebih mimpinya itu kayak gini. Jadi si Santiago itu bakalan mendapatkan harta karun yang sangat banyak gitu di Mesir. Nah, dari hasil terjemahan peramal itu, Santiago pun tahu gitu harus ngapain. Oh, jadi kalau gue ke Mesir, gue itu bisa dapat harta karun yang sangat banyak gitu. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika setelah dia habis diramal oleh si peramal itu, nah dia itu ketemu seorang raja yang dimana raja itu menawarkan sebuah kesepakatan yang sangat bagus, dimana hey nak Santiago, ya contohnya Santiago ini dipanggil nak gitu. Nah, hey nak, besok apa domba-dombamu aku beli ya gitu. Nah, ini sebuah keajaiban yang luar biasa buat Santiago, karena dengan domba-domba yang dibeli oleh si raja ini, maka dia punya uang nih buat pergi ke Afrika. Nah, setelah keesokan harinya dibeli sama si raja, Santiago pun dengan uang yang dia dapat pun pergi belayar jauh menuju Afrika. Nah, setelah datang di Afrika, dia tuh mendapatkan 3 masalah. Nah, 3 masalahnya ini membuat si Santiago itu ya sedikit terhambat lah. Karena masalah pertama, nih gua kasih tahu ya. Masalah pertama, uangnya yang hasil jual domba curi. Nah, curi ini udah nih satu nih. Nah, kedua, dia itu nggak bisa bahasa orang sana. Nah, ada masalah berat nih. Udah gak punya uang, gak bisa ngomong sama orang sana. Gimana tuh? Yang satu lagi. Nah, satu lagi nih lebih parah, dimana dia tuh harus bertahan hidup sana dengan cari kerja. Nah, jadi Santiago itu nggak mau harus cari kerja lagi di sana. Nah, selama di sana Santiago itu kurang lebih hampir dekat 1 tahun, 11 bulanan lah kalau nggak salah. Nah, Santiago itu bekerja di sebuah toko jual beli kristal gitu. Nah, kayak toko jualan kristal. Nah, selama kerja di sana, Santiago itu berhasil memberikan banyak sekali inovasi yang akhirnya membuat toko itu maju banget gitu. Dengan kemajuan tersebut, Santiago pun juga dapat benefit dong, dia dapat banyak uang gitu. Nah, dengan uang sama dia bekerja itu, yang dia dapat setelah bekerja dia cukup keras itu lah. Dia pun mendapatkan 2 pilihan nih. Dengan uang yang sekarang gua punya, apakah aku harus kembali atau lanjut? Nah, Santiago pun memutuskan untuk lanjut. Nah, dengan memutuskan untuk lanjut, Santiago pun mengikuti sebuah karavan yang berisikan banyak orang. Nah, salah satunya adalah seorang orang Inggris gitu. Nah, orang Inggris ini rupanya dia tuh pengen jadi seorang alkemis. Nah, jadi sesuai dengan judul bukunya nih, pengen jadi alkemis nih si orang Inggris. Nah, masalahnya nih orang Inggris tuh belum beneran jadi alkemis gitu. Nah, singkat cerita, perjalanan mereka itu mencapai pada sebuah tempat yang kita beri nama Oasis gitu, kita kasih nama Oasis gitu. Nah, jadi di Oasis itu si Santiago itu bareng orang Inggris itu ketemu sama itu si Fatima dan juga si Alkemis. Jadi si Fatima ini kayak cewek gitu, cantik gitu. Nah, dimana si Santiago itu ya suka gitu sama Fatima karena cantik. Nah, dan sedangkan si Inggris ini, si orang Inggris ini, dia itu ketemu sama si alkemis itu karena dia kan pengen cita-citanya pengen jadi alkemis gitu. Nah, akhirnya dia itu ketemu alkemis sungguhan. Nah, singkat cerita, si Santiago itu dia tuh kayak dapat sebuah ilham gitu, dia dapat sebuah panggilan alam gitu, dimana bentar lagi ini Oasis akan segera diserang gitu. Dan Santiago pun dengan
beraninya dia pun berhasil menyelamatkan oasis tersebut dengan cara memperingatkan semua penduduk di sana gitu. Beneran aja terjadi sebuah penyerangan di oasis tersebut. Untungnya semuanya pada selamat gitu. Nah, berkat Santiago, si Alkemis pun memberikan sebuah bantuan di mana dia akan membantu Santiago untuk menuntunnya sampai ke piramida gitu. Jadi kayak Santiago ini diberi arahan gitu, jalan yang paling cepat itu yang mana gitu lah. Nah, akhirnya si Santiago pun bersama si Alkemis pun pergi gitu. Nah, pergi ke Mesir ini nggak mulus juga, dimana Santiago laki-laki dia itu harus berhadapan dengan masalah dimana kasus ini sebenarnya terjadi kayak semacam perang antar suku gitu. Perang antar suku ini sangat besar banget sampai gak mau si Santiago ini sampai dikira sama pihak lain itu mata-mata. Nah, jadi si Santiago sama si Alkemis ini lagi kondisinya kayak ditawan gitu loh, karena mereka ini dikira mata-mata. Nah, buat jaminan hidup mereka, si Alkemis ini ngasih uangnya si Santiago ya. Jadi bayangin lu udah kehilangan uang nih, hasil lu datang ke luar negeri gitu, uang lu kecuri gitu, lu harus kerja lagi, tiba-tiba uang lu ambil lagi gitu. Nah, si Santiago ini kan kehilangan uangnya lagi. Nah, tapi ya sebagai gantinya dia punya jaminan hidup 3 hari. Nah, akhirnya ada sebuah challenge nih yang menurut gua cukup menarik, di mana si Santiago itu sama si Alkemis disuruh buat jadi angin gitu. Ya, jadi nanti kalian bisa dibaca sendiri, dan dimana itu seru banget itu adegannya. Itu sampai jenderal dan sama bawahannya itu pada takut gitu. Nah, karena akhirnya diperbolehkan untuk pergi, Santiago pun melanjutkan perjalanannya bareng sang Alkemis. Tapi sang Alkemis ini nggak lama-lama, dia itu setelah akhirnya merasa bahwa ini udah mencapai titik paling ya udah akhir gitu. Nah, akhirnya si Alkemis pun berpisah dengan Santiago. Si Alkemis pun balik, tapi sebelum balik dia membayar hutangnya, dimana dia kan sebelumnya itu mengambil uangnya si Santiago buat jaminan hidup kan. Nah, dia itu dengan kekuatan alkemisnya dia pun memberikan Santiago emas gitu. Gak tahu sih emasnya ini, gue lupa, tapi pokoknya dia itu kayak merubah kayak tembaga atau besi gitu jadi emas. Nah, dengan emas pemberian si Alkemis itu ya pasti uangnya udah balik kan gitu. Dan sekarang si Santiago tinggal melanjutkan apa yang membuat dia memulai semua petualangannya, yaitu mencari harta karun ya. Dia harus mencapai impiannya. Nah, singkat cerita dia sudah berhasil berada di piramida. Nah, di situ pun dia pun mulai menggali. Nah, akhirnya setelah menggali cukup lama, dia pun mendapatkan satu momen terakhir dalam hidupnya, di mana dia itu bertemu dengan sekumpulan orang yang dimana akhirnya orang-orang itu pun menggebuki dia ya. Jadi dia itu kayak dihajar gitu ya, kayak mau dia ambil gitu uangnya gitu. Nah, si Santiago ini kebetulan gitu dapat sebuah momen di mana salah satu dari orang yang memukulin dia mau ngambil uangnya, dia itu bilang kayak cerita gitu, di mana dia itu juga pernah punya mimpi gitu, dia dapat harta karun gitu. Nah, harta karunnya itu rupanya dia itu dapat harta karunnya di tempat tinggalnya Santiago. Nah, jadi bayangin lo jauh-jauh ini pergi ke Mesir gitu buat dapat harta karun, totalnya lo dapat harta karun lo di rumah. Nah, beneran aja si Santiago pun setelah mendapatkan informasi tersebut dari orang tersebut, bahwa dulu dia itu dapat mimpi yang rupanya mimpinya nggak lain dan tidak bukan di rumah gua gitu. Akhirnya dari Mesir itu pun Santiago pun balik lagi ke rumahnya, terus dia mencari sesuai dengan apa yang dikasih tahu orang tersebut. Nah, salah satu kuncinya adalah dimana dia itu harus cari pohon yang kebetulan itu dekat dengan tempat dia sering berteduh, yaitu di dekat sebuah gereja. Nah, akhirnya si Santiago pun setelah menemukan pohon tersebut akhirnya menggali sana, dan boom, dia menemukan sebuah harta karun. Tamat. Nah, menurut pendapat saya, kelebihan dan kekurangan buku ini tuh cukup beragam ya, tapi lebih banyak unggulnya gitu. Kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Kekurangannya saya cuma dapat 2, yaitu satu, covernya udah agak terlihat kurang up to date ya, karena kebetulan saya dapatnya itu ceritanya itu
ada si unta yang lagi ditunggangi oleh siapa ya, nggak tahu juga, kayak orang gitu ya, mungkin Santiago, yang dimana ada piramidanya gitu. Nah mungkin itu menceritakan petualangan si Santiago menuju piramida. Nah di covernya kayak gitu. Nah terus yang kedua itu waktu aku baca di bagian jiwa dunia atau bahasa dunia gitu. Nah itu aku agak sedikit kurang paham dan harus baca berulang-ulang gitu sampai akhirnya aku, oh iya kayak gini toh. Oke. Nah itu akhirnya gua paham. Lalu untuk kelebihan ini cukup banyak ya. Salah satunya itu kita itu harus bisa meraih impian kita gitu meski sangat susah dalam perjalanannya. Dan cerita yang dibawakan di novel ini itu sangat mulus banget gitu, kayak ringan ya, saking ringannya itu nggak ada flashback gitu. Jadi ceritanya itu alurnya maju aja gitu, bener-bener enak gitu. Kalau cerita-cerita sekarang kan biasanya masih ada adegan flashback yang berat-berat gitu, yang kayak jadi plot twist gitu. Nah ini agak nggak ada gitu, bener-bener nggak ada. Adanya tuh cuma waktu di akhir aja, di ending itu bukan flashback sih, dimana dia itu langsung kayak, oh aku ingat gitu. Ya itu aja adegan yang menurutku hampir mirip-mirip flashback lah, tapi percikannya dikit. Nah terus untuk apa ya, banyak sih. Terus ada kayak kata-kata mutiara yang menurutku kata-kata mutiaranya di novel itu cukup banyak gitu, dan sangat bisa membuat otak kita yang membaca itu kayak terinspirasi gitu. Tanpa sadar otak kita itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam ya sebuah keajaiban gitu saat membacanya. Nah sekian dari saya dan terima kasih sudah mau menonton.